Halo semuanya, dengan saya di sini Syukria Amalia Tosamu. Saya ingin menjelaskan tentang review teks. Jadi, apa sih review teks itu? Jadi, pengertian review teks adalah sebuah karya yang mengulas dan menilai suatu produk, jasa, atau ide yang dikomunikasikan opini dari penulis. Review teks bisa dibilang tinjauan dari suatu publikasi. Publikasi ini bisa berbentuk buku, film, musik, video, dan lainnya. Dalam tulisan ini tentu saja berisi mengenai opini dari penulisnya yang bersifat subjektif. Tujuan review teks. Tujuan review teks untuk memberikan pendapat atau penilaian terhadap sesuatu. Teks ulasan atau mereview ini dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai hal termasuk film, restoran, produk, layanan, dan banyak lagi. Dalam mengulas sesuatu, kamu harus memberikan pendapat tentang pokok bahasan dan memberikan penilaian yang tidak biasa kepada pembaca. Ciri-ciri review teks. 1. Ulasan harus ditulis secara objektif. Berfokus pada fakta, namun masih bisa disisipkan opini yang bersifat subjektif untuk mendukung fakta. 2. Agar dapat memberikan penilaian yang adil secara akurat, pengulas harus memberikan informasi spesifik seperti judul buku, sutradara film, dan lain-lain. Hal ini akan membantu pembaca untuk mendapatkan opini yang lebih terinformasi tentang subjek diskusi. Ketiga, ulasan harus fokus pada kualitas dan kegunaan produk atau layanan yang dibahas. Artinya, pembaca harus dapat menentukan apakah sesuatu itu layak dibeli, dihadiri, atau digunakan berdasarkan ulasan yang mereka baca. Yang keempat, ulasan yang lengkap harus mencangkup pro dan kontra dari produk atau layanan yang dibicarakan. Hal ini memberikan pandangan yang tidak biasa tentang apa yang sedang dibahas sehingga pembaca dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan penilaian mereka masing-masing. Jenis-jenis review teks. Berbagai jenis teks ulasan atau review teks harus mencerminkan tujuan pengulas. Tergantung pada jenis produk atau layanan yang diulas. Ada beberapa jenis yang dapat digunakan. Jenis-jenisnya ada ulasan kritis, ulasan komparatif, ulasan produk, dan juga ulasan video game. Untuk ulasan kritis mengevaluasi suatu barang berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, seperti film atau buku. Jenis ulasan ini membutuhkan tingkat keahlian dalam bidang yang diulas, agar dapat menilainya secara adil dan akurat. Biasanya, pendapat pengulas disertakan untuk memberikan penilaian secara keseluruhan. Untuk ulasan komparatif membandingkan dua barang atau lebih, seperti monitor komputer, mesin cuci piring, atau kamera yang berbeda merek. Tujuannya adalah untuk menentukan produk mana yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lainnya, berdasarkan kriteria yang terukur. Ulasan produk sering digunakan oleh perusahaan untuk menguji reaksi konsumen terhadap produk dan layanan mereka. Ulasan ini hanya berfokus pada kinerja dan fungsi barang yang diulas tanpa melihat detail seperti desain, biaya, atau lainnya. Lalu untuk ulasan video game ditulis untuk audiens tertentu, yaitu gamer. Jenis ulasan ini berfokus pada kemampuan bermain dan biasanya mencakup penilaian untuk kenikmatan dan kualitas grafis secara keseluruhan. Seringkali poin bonus diberikan untuk kreativitas jika berlaku karena persaingan yang ketat di industri ini. Unsur kebahasaan review teks.
Teks ulasan adalah tulisan opini, sehingga perlu ditulis dengan cara yang persuasif dan meyakinkan. Untuk mencapai hal ini, elemen-elemen bahasa harus disertakan. Yang ke-1, review teks menggunakan kalimat simple present tense dan simple past tense. Kedua, menggunakan kata sifat. Ketiga, bersifat spesifik. Keempat, menggunakan kata majas. Kelima, menggunakan kalimat panjang dan kalimat majemuk yang terdiri dari kalimat inti atau bisa disebut juga long and complex clauses. Struktur review text. Menulis teks ulasan mungkin terlihat sederhana dari luar, tetapi ada struktur yang mendasari yang perlu diperhatikan untuk membuatnya menjadi tulisan yang efektif. Struktur ulasan biasanya mencangkup elemen-elemen sebagai berikut. Jadi, orientasi atau pendahuluan adalah hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca, jadi sangat penting untuk menarik perhatian mereka dan memberi mereka konteks yang cukup untuk memahami tentang apa ulasan tersebut dibuat. Evaluasi. Bagian ini menjelaskan detail karya yang sedang dievaluasi dan dibagi menjadi beberapa bagian tertentu pada apa yang kamu ulas dan beberapa banyak informasi yang perlu diberikan. Interpretatif. Bagian ini diberikan opini dari pengulas ketika melakukan review produk. Selain itu, interpretatif bisa disampaikan dengan menunjukkan perbandingan dengan produk sejenisnya. Summary. Kesimpulan harus diberikan ringkasan analisis secara keseluruhan tentang produk atau layanan, serta rekomendasi untuk mendukung atau menentangnya. Penting juga untuk berterima kasih kepada pembaca karena telah meluangkan waktu untuk membaca ulasan, terutama jika kamu menerima kompensasi untuk menulisnya.